10 adab murid kepada guru. Tasawuf atau akhlak, dakwah jalanan di Gusmed Official. Inilah uraian atau keterangan mengenai 10 adab murid terhadap guru menurut Imam Al-Ghazali. Ditulis oleh Ustadz Muhammad Slamet Safi Mulazamah Iqomi Al-Barokah Ganjaran, perintis atau pengasuh anggota Jamaah Rutinan Istighotsa Mbah Tarub Iqomi Al-Barokah Desa Ganjaran. Salam ngaji jalanan sak lawase. Dalam proses pembelajaran, murid atau santri membutuhkan orang alim atau yang umum disebut dengan guru atau ustadz atau kiai. Murid atau santri dan orang alim perlu berinteraksi. Oleh karena itu, adab-adab tertentu yang harus diperhatikan seorang murid atau santri terhadap gurunya, sebagaimana dinasehatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali atau Ghairo Al-Maktabah At-Taufiqiyah halaman 431 sebagai berikut. Artinya, adab murid terhadap guru yakni mendahului beruluk salam. Beruluk salam tidak banyak berbicara di depan guru. Berdiri ketika guru berdiri. Tidak mengatakan kepada guru, pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Tidak bertanya-tanya kepada taman duduknya ketika guru di dalam majelis. Tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Dari kutipan di atas dapat diuraikan ke-10 adab murid terhadap guru sebagai berikut. Pertama, mendahului beruluk salam. Seorang murid hendaknya mendahului beruluk salam kepada guru. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa yang kecil memberi salam kepada yang besar. Kedua, tidak banyak berbicara di depan guru. Banyak berbicara bisa berarti merasa lebih tahu daripada orang-orang di sekitarnya. Apabila hal ini dilakukan di depan guru, maka bisa menimbulkan kesan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Hal ini tidak baik dilakukan kecuali atas perintah guru. Yang ketiga, berdiri ketika guru berdiri. Bila guru berdiri, murid sebaiknya lekas berdiri juga. Hal ini tidak hanya penting kalau guru memerlukan bantuan sewaktu-waktu, misalnya uluran tangan agar segera bisa tegak berdiri, tetapi juga merupakan sopan santun yang terpuji. Demikian pula jika guru duduk, sebaiknya murid juga duduk. Yang keempat, tidak mengatakan kepada guru, pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda. Ketika guru memberikan suatu penjelasan yang berbeda dengan apa yang pernah dijelaskan oleh orang lain, sebaiknya murid tidak langsung menyangkal penjelasan guru. Sebaiknya murid meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapat orang lain yang berbeda. Jika guru berkenan, murid tentu boleh menyampaikan hal itu.
Yang kelima, tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru di dalam majelis. Dalam majelis taklim atau kegiatan belajar berjamaah yang baik, di tempat rutinan atau undangan, murid hendaknya bertanya kepada guru ketika ada hal yang belum jelas. Hal ini tentu lebih baik daripada bertanya kepada teman di sebelah kanan kiri kita. Lebih memilih pertanyaan kepada teman dan bukannya langsung kepada guru bisa membuat perasaan guru kurang nyaman. Yang keenam, tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Guru tidak sama dengan teman dan oleh karenanya tidak bisa disetarakan dengan teman. Seorang murid harus memosisikan guru lebih tinggi dari teman sendiri, sehingga ketika berbicara dengan guru tidak boleh sambil tertawa atau bersenyum yang berlebihan. Ketujuh, tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Bisa saja seorang murid memiliki pendapat yang berbeda dengan guru. Jika ini memang terjadi, murid tidak perlu mengungkapkannya secara terbuka sehingga diketahui orang banyak. Lebih baik murid meminta komentar sang guru tentang pendapatnya yang berbeda. Cara ini lebih sopan daripada menunjukkan sikap kontra dengan guru di depan teman-teman. Yang kedelapan, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Ketika guru hendak berdiri dari posisi duduk, mungkin ia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah. Dalam keadaan seperti ini, murid jangan sekali-kali menarik baju guru dalam rangka memberikan bantuan tenaga. Ia bisa berjongkok untuk menawarkan pundaknya sebagai tumpuan untuk berdiri atau sesuai arahan guru. Yang kesembilan, tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan kepada guru, terlebih jika itu menyangkut pribadi guru, tanyakan masalah itu ketika telah sampai di rumah. Tentu saja ini berlaku terutama kalau perjalanan dengan menaiki kendaraan umum. Yang 10, tidak hanya mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Dalam keadaan guru sedang lelah, seorang murid hendaknya tidak mengajukan banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban pelit misalnya. Dalam hal ini dikhawatirkan guru kurang berkenan menjawabnya sebab memang sedang lelah sehingga membutuhkan istirahat untuk memulihkan stamina. Demikian ke-10 adab murid terhadap guru sebagaimana dinasehatkan oleh Imam Al-Ghazali. Jika diringkas, maka pada intinya adalah seorang murid hendaknya berlaku hormat kepada guru, baik dengan sikap-sikap tertentu maupun dengan pandai-pandai menjaga lisan atau mulutnya. Ia hendaknya tahu kapan dan bagaimana sebaiknya ia berbicara kepada guru, termasuk ketika hendak mengajukan pertanyaan apapun. Itulah 10 adab murid terhadap guru menurut Imam Al-Ghazali. Semoga bisa diambil pelajarannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita sekalian tetap dalam bimbingan taufik hidayah serta rahmatnya dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sa'lawase. Salam ngaji jalanan bersama Gusmed Official sa'lawase.